Modul 5. Pemeriksaan sidang acara cepat dan acara singkat. Pembagian pemeriksaan acara cepat. 1. Karena sifat perkara. Untuk perkara sederhana, penting dan mendesak, contoh sewa menyewa, penguasaan barang. 2. Karena undang-undang menentukan, UU wajibkan pakai acara cepat, contoh perlawanan eksekusi, sengketa batas tanah. 3. Karena perlintasan hakim atau hakim memutuskan perlu diselesaikan segera, tahap acara biasa bisa dipersingkat. Jadi acara cepat dipakai bila perkaranya mendesak, ditentukan UU atau atas perintah hakim. Perkara tindakan pidana ringan (TIPRING) adalah perkara pidana dengan tingkat kesalahan yang ringan dan ancaman pidananya kecil. Dasar hukum pasal 205 sampai 210 KUHP. Peraturan Mahkamah Agung Perma No. 2 tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tripping kerugian lebih dari 2.500.000. Ciri-ciri tripping: ancaman pidana penjara lebih dari 3 bulan atau denda kurang dari 7.500 menurut KUHP lama, lalu disesuaikan dengan Perma menjadi nilai kerugian sama kurang lebih 2,5 juta. 2. Pemeriksaan dilakukan dengan acara cepat. 3. Hakim tunggal yang memeriksa. 4. Putusan dapat langsung dijatuhkan dalam sidang. Tidak ada banding tapi masih bisa kasasi ke MA. Contoh TIPRING: pencurian ringan pasal 364 KUHP, penggelapan ringan pasal 307 KUHP, penipuan ringan pasal 379 KUHP, penghinaan ringan pasal 315 KUHP, perkosaan ringan pasal 47 KUHP. Jadi perkara tindakan pidana ringan adalah pidana kecil dengan ancaman ringan, diperiksa dengan acara cepat oleh hakim tunggal dan upaya hukum hanya kasasi. Perkara pelanggaran lalu lintas pasal 211 KUHP, dasar pasal 211 KUHP, jenis hukum khusus pelanggaran lalu lintas tilang. Acara diperiksa dengan acara cepat. Hakim tunggal tidak ditahan, hanya ditilang. Putusan segera dijatuhkan di sidang. Upaya hukum hanya kasasi, tidak ada banding. Pengertian perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Perkara pelanggaran lalu lintas jalan adalah perkara pidana berupa pelanggaran aturan lalu lintas di jalan umum yang diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan menurut pasal 211 KUHP diperiksa dengan acara cepat oleh hakim tunggal. Contoh pelanggaran lalu lintas: tidak memakai helm atau SIM, melanggar lampu merah rambu lalu lintas, tidak menyalakan lampu kendaraan di malam hari, kendaraan tidak dilengkapi STNK. Jadi intinya perkara pelanggaran lalu lintas jalan, perkara pidana pelanggaran atau lalu lintas diperiksa acara cepat tanpa penahanan, biasanya melalui mekanisme tilang. Tata cara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan: 1. Polisi menindak pelanggaran dan memberi surat tilang biru atau merah. 2. Berkas tilang diserahkan ke pengadilan negeri. 2. Hakim tunggal memeriksa dengan acara cepat. 4. Pelanggaran bisa hadir di sidang, hakim putus denda atau sanksi. Saat itu juga tidak hadir, hakim tetap bisa memutuskan berdasarkan berkas. 5. Putusan diumumkan dan pelanggaran membayar denda via pengadilan atau bank. 6. Tidak ada banding, hanya bisa kasasi di MA. Jadi tata cara pemeriksaannya sederhana, cepat dengan mekanisme tilang dan sidang singkat. Penyitaan dalam perkara lalu lintas jalan, dasar pasal 39 dan 211 KUHP UU LLAJ. Disita biasanya SIM, STNK atau kendaraan. Dilakukan oleh polisi sebagai penyidik. Jadi barang bukti di sidang tilang dikembalikan setelah ada putusan hakim dan denda dibayar. Intinya penyitaan sama dengan jaminan kehadiran pelanggaran plus barang bukti sidang tilang. Bentuk putusan pelanggaran lalu lintas jalan pasal 211 KUHP: 1. Putusan denda paling sering dijatuhkan sesuai jenis pelanggaran, misalnya tidak pakai helm, melanggar lampu merah. 2. Putusan pidana kurungan dan bila denda tidak dibayar atau pelanggaran cukup serius. Putusan bebas atau lepas jika hakim menilai tindak terbukti atau tidak termasuk pelanggaran. 4. Putusan barang bukti mengembalikan SIM, STNK, kendaraan setelah denda atau pidana dijalani. Jadi bentuk putusan tilang umumnya denda, bisa diganti ke kurungan dan disertai pengembalian barang bukti.
Pengertian pemeriksaan sidang acara singkat. Pemeriksaan sidang acara singkat adalah cara pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yang dilakukan dengan prosedur lebih sederhana dan ringkas dibanding acara biasa. Untuk perkara tertentu yang dianggap ringan diperiksa oleh hakim tunggal, namun putusan tetap dapat diajukan banding dan kasasi. Intinya, acara singkat sama dengan sidang sederhana untuk perkara ringan. Hakim tunggal, prosedur dipersingkat, upaya hukum tetap ada. Pembuktian dan penerapan hukum acara singkat. Pembuktian, alat bukti sama dengan acara biasa, pasal 184 KUHP, tapi diperiksa lebih sederhana dan singkat. Penerapan hukum, hakim terapkan pasal pidana sesuai dakwaan. Putusan biasanya pidana ringan, kurungan atau denda, bisa banding dan kasasi. Intinya, bukti sama, proses dipersingkat, putusan ringan, upaya hukum tetap ada. Tata cara pemeriksaan acara singkat. 1. Penyerahan perkara. Jaksa membawa perkara ringan ke pengadilan. 2. Hakim tunggal memimpin sidang. 3. Dakwaan dibacakan singkat, tidak sepanjang acara biasa. 4. Pemeriksaan terdakwa, sanksi dan bukti dilakukan secara singkat, hanya yang pokok. 5. Tuntutan jaksa disampaikan sederhana. 6. Pembelaan terdakwa atau penasihat hukum juga singkat. 7. Putusan dijatuhkan segera oleh hakim. 8. Upaya hukum tetap bisa banding dan kasasi. Intinya, acara singkat sama dengan sidang perkara ringan dengan hakim tunggal. Prosesnya dipangkas tapi tetap ada hak upaya hukum. Pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. 1. Dasar hukum, pasal 138 KUHP. 2. Proses. Setelah penyidikan, polisi menyerahkan berkas perkara ke jaksa penuntut umum JPU. JPU meneliti kelengkapan formil, administrasi dan material alat bukti. Jika belum lengkap, berkas dikembalikan ke penyidik dengan petunjuk P19. Penyidik melengkapi sesuai petunjuk lalu menyerahkan lagi P21 jika lengkap. 3. Tujuan menjamin perkara yang masuk pengadilan lengkap secara hukum dan siap untuk disidangkan. Jadi, berkas perkara dikembalikan ke kejaksaan atau tepatnya ke penyidik jika belum lengkap dan wajib diperbaiki sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Pemeriksaan tambahan dasar, pasal 110 dan 138 KUHP, artinya penyidik ulang atau lanjutan setelah JPU kembalikan berkas P19. Tujuan melengkapi bukti, saksi atau administrasi. Hasil bila lengkap, JPU nyatakan P21 siap dituntut. Intinya, pemeriksaan tambahan melengkapi berkas setelah dikembalikan jaksa P19. Putusan dalam acara singkat. 1. Putusan pemidanaan, biasanya pidana ringan, kurungan atau denda. 2. Putusan bebas jika terdakwa tidak terbukti bersalah. 3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, anslag, jika perbuatan terbukti tapi bukan tindakan pidana. 4. Putusan barang bukti, menentukan nasib barang bukti, dikembalikan, dirampas atau dimusnahkan. 5. Upaya hukum, putusan acara singkat bisa banding dan kasasi. Intinya, putusan acara singkat sama dengan acara biasa, tapi perkara ringan putusannya cepat, tetap bisa diajukan upaya hukum.